Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Di video sebelumnya kita udah melihat bagaimana kita bisa debug dan melihat representasi aktual di memori gitu ya. Nah, di video kali ini kita lanjutkan lagi beberapa operasi yang belum kita implementasi untuk array gitu ya. Yaitu operasi get dan juga operasi untuk mendapatkan panjang dari array-nya gitu. Nah, untuk itu kita bisa implement dulu gitu ya. Kita implement caranya sama persis kayak yang sebelumnya. Nah, kita buat untuk operasi get gitu ya. Kita buat aja untuk operasi get. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya. Oke, kita buat dulu deh. Kayak gini. Anggaplah untuk get, kita akan mengembalikan integer 64 gitu ya. Nah, di sini saya akan buat misalnya array get. Kemudian ini juga adalah const reference. Karena kita nggak bakal ngubah array-nya. Oke, kita hanya baca doang. Kemudian juga di sini adalah indeksnya berapa gitu ya. Const in index. Kayak gini. Oke, kemudian kita akan baca elemennya gitu ya. Nah, cara bacanya sama persis dengan yang ini teman-teman. Oke, nah kalau yang sebelumnya itu kita kasih value-nya, kita di reference terus kita kasih sama dengan, kita masukkan value-nya gitu ya. Kalau sekarang, kebalikannya, kita nggak perlu pakai sama dengan, tapi langsung kita balikan aja lokasinya gitu ya. Value dalam lokasi ini. Dan di sini disuruh nambahkan konstan karena kita cuma baca doang gitu ya, read only. Oke, harusnya ini adalah implementasi dari get. Nah, mungkin sekalian kita akan implementasi untuk si panjangnya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan panjang atau length-nya itu juga cukup mudah. Kita tinggal tambahkan array len di sini. Kemudian kita hanya perlu memasukkan itu adalah array-nya dan kita mengembalikan panjangnya itu adalah sebuah integer. Kita simpannya di sini adalah integer. Nah, oleh karena itu tinggal kita balikan aja apa yang kita simpan di dalam self dot n ini gitu ya. Kita return aja ini. Oke, harusnya kayak gini aja, sesimpel ini teman-teman. Nah, tentu masih banyak bug di sini, kita akan perbaiki nanti ya. Nah, kita tes dulu ini, kita jalankan. Oke, saya hapus dulu ini semuanya. Kita buat static dulu aja kayak gini. Nah, harusnya kalau nanti kita print ini ya, kita coba array kita tadi ya. Kita buat loop di sini, integer mulai dari 0, indeks ke 0 gitu. Kemudian kita bakal iterasi selama masih ada di panjang array ini. Ops, kita belum expose, jadi kita belum bisa akses. Nah, oleh karena itu kita akan expose dulu ini, dua function ini kita expose, kita masukkan ke dalam header file. Oke, kita tambahkan aja dulu di bawah gitu ya. Oh, ini harusnya ngambilnya dari std ini ya, betul. Oke, std in, kita import aja. Include itu dari std in. Oke, harusnya udah dan hapus semua implementasinya. Tentu juga hapus const di sini. Kayak gini. Untuk len itu juga kurang lebih sama. Kita hapus aja ini dan yang ini. Nah, karena kita udah expose, kita bisa baca nih array.len di sini udah muncul nih, ya kan? Kita kasih array-nya, kemudian kita i++. Kayak gini. Nah, kita print aja. Cara kita ngeprint di sini adalah menggunakan printf gitu ya. Printf. Oke, itu ada dari stdio di importnya. Ini auto import, jadi nggak perlu saya import manual. Dan di sini saya akan buat indeksnya sekarang siapa gitu ya. Kita buat %d sama persis kayak di Golang. Kemudian saya akan buat value-nya apa gitu ya. Ini %d juga. Saya tambahkan new line kali gitu ya. Nah, kita akan passing di sini. Pertama itu adalah si indeksnya itu adalah i. Kemudian array.get. Array.get itu adalah si i-nya gitu. Sama kita kasih juga array-nya. Kurang lebih kayak gini. Apa yang terjadi di sini? Oh, ini adalah unsigned integer. UD. What? Long. Oh ya. %L. Aku lupa cara membuatnya ini assign argumen. Udah benar, indeks udah. Apa nggak bisa jadi D ya? LLD. Oh my god, lupa. Nah, oke. Karena kita pakai integer 64, jadi formatnya juga pakai LLD di sini. Oke. Nah, kalau kita print sekarang, kita lihat, jalankan ini.
Kita run dulu aja. Harusnya kita mendapatkan ini nih, indeks ke 0 sama persis yang kita set di sini. 65, 67, 68, dan 70 gitu ya. Dan kalau misalnya ini saya ganti menjadi 5, otomatis elemen terakhir itu adalah 0, zero value gitu ya. Kita coba tes. Betul zero value ya. Oke, nah artinya kita udah berhasil implementasi dari len dan juga get. Nah, tetapi di sini ada beberapa isu yang perlu kita address, teman-teman. Pertama itu adalah bagaimana kalau misalnya indeksnya itu negatif. Ya, kita coba nih. Gimana kalau kita set ini min 1? Ini bakal kacau nih. Oke, kita coba akses memori orang lain di sini. Nah, coba kita tes lagi ya, min 10. Ups. Ini kita set. Coba kita akses menggunakan get. Get misalnya ini adalah kita kali misalnya min gitu ya. Kita buat jadi negatif. Oke, lihat nih. Value-nya sangat random gitu. Kita akses memori orang lain di sini. Nah, ini salah satu bug di yang kita buat gitu ya. Karena kita tidak menjaga, artinya kita membolehkan mengakses yang bukan milik kita. Oke? Nah, ini adalah isu yang sangat sering terjadi di dalam C ya. Oke, jadi perlu kita penjagaan di sini teman-teman. Oke, dan kita juga bakal implement nanti bagaimana kalau kita buat behavior seperti di Python ya. Jadi kalau kita buat indeks negatif itu artinya kita membaca dari belakang. Oke, nah untuk itu mungkin saya akan split videonya jadi biar lebih enak gitu ya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.